Let's pray together. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat beraktivitas. Namun sebelumnya kami mau memulai aktivitas kami dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Haleluya, amin. Good morning student, hari ini kita akan sama-sama melakukan saat teduh. Miss minta hari ini kalian siapkan buku saat teduh halaman 21 dan buku Alkitab dari Ayub pasal 22 ayat 22. Sudah? Baiklah, kalau sudah, Miss akan menjelaskan sedikit terkait dengan wacana yang ada di buku saat teduh halaman 21. Di sana ada kisah tokoh Konosuke Matsuhita. Ya, kalian bisa lihat di sana bahwa dia adalah seorang pendiri dan pemilik pabrik elektrik yang sangat terkenal di dunia, yaitu Matsuhita. Konon awalnya dia tidak pernah sekolah formal dan berasal dari keluarga miskin. Waktu kecil dia pernah bekerja di toko sepeda, lalu pindah kerja di sebuah perusahaan instalasi listrik. Nah, dia memang pernah mengambil kelas teknik malam hari tapi tidak tamat. Setelah keluar dari kerja, dia kemudian bekerja sama dengan temannya bernama Hayashi merintis usaha pembuatan fitting lampu. Namun, dia memiliki kendala karena tidak paham bagaimana cara membuat bahan dasar adonan fitting. Hingga pada suatu hari, ada seseorang yang meminta tolong kepadanya, seorang pegawai perusahaan ya, meminta tolong agar membuatkan tatakan kipas angin dari adonan hitam bahan pembuat fitting. Nah, karena dia memiliki kerendahan hati, dia tidak menolak meskipun dimintai pertolongan sesuatu yang terlihat sepele. Dia tidak merasa bahwa itu adalah sebuah penghinaan ataupun sebuah sikap yang kurang berkenan, melainkan dia dengan penuh sukacita, penuh perhatian di dalam mengerjakan apa yang menjadi permintaan temannya ataupun seseorang tadi untuk menolongnya membuat tatakan kipas angin dari adonan fitting. Nah, setelah itulah singkat cerita ia bisa membuat adonan fitting, dan setelah itu juga ia mulai berinovasi membuat produk-produk yang lebih banyak lagi, dan hingga saat ini akhirnya dia bisa membuat perusahaan raksasa elektrik di dunia. Nah, ini adalah kisah seseorang yang perlu kita contoh, yaitu kerendahan hati untuk mau mencoba, untuk terus mau belajar. Seseorang yang rendah hati dibuktikan dengan kemauannya untuk selalu belajar. Nah, kita baca sama-sama Ayub pasal 22 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan.
Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Perkataan Tuhan yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan agar kita menerima firman Tuhan, dan mau mempelajarinya. Ya anak-anak, jadi sesuai dengan cerita Konosuke Matsushita tadi, bahwa kita sebagai anak Tuhan harus mau belajar, harus terus mau merendahkan hati dengan cara belajar dan belajar, tidak menolak didikan, baik itu dari Tuhan, dari orang tua, maupun dari sesama. Baiklah anak-anak, demikianlah saat teduh yang bisa disampaikan hari ini. Miss minta kalian jangan lupa mengisi buku saat teduh halaman 21 dan halaman 22. Paham ya? Baiklah, kalau sudah nanti kalian bisa minta paraf dari papa ataupun mama. Anak-anak, mari kita akhiri saat teduh hari ini dengan sama-sama berdoa. Let's pray together. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini yang menguatkan kami untuk selalu mau belajar. Ajari kami untuk merendahkan hati, mau selalu belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau kembali belajar. Mari Tuhan berkati kami, Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu mau taat kepada orang tua. Dan dengan kemauan untuk belajar, maka kami akan memperoleh masa depan yang indah. Tuhan, kami juga mau serahkan orang tua peserta didik agar Tuhan semakin memberkati, menjadi keluarga yang boleh selalu diberkati dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan, Tuhan yang memenuhi. Tuhan juga yang memberkati sekolah kami, SMP Mawar Saron, agar selalu jaya dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan yang selalu melindungi semua kami, baik pengurus, bahkan dewan guru dan orang tua beserta peserta didik selalu ada dalam lindungan Tuhan, selalu di dalam perlindungan Tuhan, terjauhkan dari segala sakit penyakit. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Anak-anak Miss minta untuk semakin semangat untuk belajar. Jangan lupa tekun berdoa, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke? See you.